istiqomah di jalan husnul khotimah. Ya. Mudah-mudahan almarhum ahli barusan. Almarhum. Ahmad. Hiji deui. Nantosan salasaneun. Oh. Semoga beliau termasuk yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan itu sebuah nasihat bagi kita. Ya, nasihat. Kita lanjutkan tema kita. Kemarin itu bahas apa ya? Oh, gitu. 2 minggu dari kemarin, ke tanggal berapa ya? Jadi kemarin ayah tetap tangan biar kalau serinya belum selesai kita lanjutkan. Kalau sudah selesai kita akan membahas tentang makna kemerdekaan, karena itu saya masih ada Agustus. pada tanggal 20 kan. Mudah-mudahan masih ada yang ingat. 2 minggu ke belakang ya, tanggal 13, Tanggal 13. Agustusnya tanggal berapa? 13 Pak. 13 ya, 13. Kalau di sini judulnya sih mencari ilmu merupakan kewajiban di setiap waktu dan keadaan. Sama siaran. Oh. Baik. Saya ingin menyampaikan 2 istilah yang dikenal dalam bahasa Arab. Karena Agustus ini ada istiqlal, ada huriyah. Ada istiqlal wal huriyah. Dalam bahasa Inggris ada freedom, ada liberty. Yang terjemah bebasnya itu adalah kebebasan atau kemerdekaan. Ya. Di dalam Islam kemerdekaan itu di dalam bahasa Arab dikenal adalah sebagai nikmat. Ini diajarkan oleh Al-Quran surah Ibrahim surah ke-14 ayat ke-7. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Petunjuk Allah ini pasti benar, mustahil salah. Jadi kemerdekaan ini kalau disyukuri dengan benar, Allah akan menambah nikmatnya dalam berbagai hal. Kalau terjadi berbanding terbalik ada yang salah. Cara kita mengisi dan mensyukuri kemerdekaan. Ini yang harus diperhatikan. Karena buktinya ditemukan dalam Quran, petunjuknya masih di Ibrahim ayat surah ke-18, surah ke-14 ini ayat 29 dan 2 dan 28 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufra. Apakah kalian tidak memperhatikan, tidak melihat dan menyaksikan ada orang-orang yang mengganti nikmat berupa kemerdekaan ini bukannya disyukuri tapi dikufuri dengan berbagai sikap tindakan. Ya, orang yang seperti ini kata Al-Quran, maka dia akan dijerumuskan ke dalam tempat kebinasaan. Dan tempat kebinasaan itu adalah Jahannam. Begitu Al-Quran kasih tahu kepada kita, wa ahallu qawmahum darul bawar, dan Allah akan menjatuhkan kaumnya dalam lembah kebinasaan. Apa itu? Jahannam yaslaunaha wa bi'sal qarar, yaitu neraka jahanam. Mereka masuk ke dalamnya dan itulah seluruh dunia. Kemerdekaan itu 5.
Kalau nikmat harus disyukuri. Kalau dibukuin, yang datang jadi laknat. Jadi kalau kemarin ada hal yang sangat paradok, dengan bahasa Asia gitu, kita punya ribuan hektar kebun sawit, tapi minyak hesek sebetul. Aneh. Nah ini kan ada yang kedua ya gitu. Pesannya begitu ya, ada yang beres. Itu bukannya disyukuri tapi di. Yang kedua, dalam pandangan Al-Quran bahwa kemerdekaan itu adalah amanah. Kalau amanah maka harus ditunaikan. Rumusnya begitu. Amanah itu satu akar kata dari kata amanu, iman, aminah, yang artinya melahirkan ketetapan kenyamanan. Jadi kalau kita menitipkan sesuatu kepada orang yang dapat dipercaya, itu membuat hati kita menjadi tenang. Ya. Jadi maka dalam bahasa Nabi, la imana liman la amanatullah. Jadi dianggap tidak beriman kalau dia tidak aman. Menyalahi amanah adalah perbuatan khianat. Khianat adalah ciri orang munafik. Orang munafik tempatnya di neraka yang paling bawah. Begitu Al-Quran memberikan penjelasan kepada kita. Maka maknanya adalah kalau kemerdekaan ini yang merupakan amanah dari Allah yang harusnya melahirkan rasa aman bagi setiap orang, kemudian dikhianati, maka kita tidak akan pernah ketemu dengan kesejahteraan, ketentraman, dan kebahagiaan. Itu bahasa artinya. Ini di Quran surah Al-Anfal, surah ke-8 ayat ke-27. Ya. Kemudian yang ketiga, kemerdekaan itu harus dipahami dalam penjelasan Al-Quran adalah bala pakai ya, ekor gitu. Bala dibaca satu kali saja, jangan dua kali. Kalau dua kali menjadi karena guna. Itu bala, itu ujian. Ya, ini di Quran surah An-Naml, surah ke-27 ayat ke-40. Ya. Jadi kemerdekaan ini akan menguji mana pejuang, mana pengkhianat, ya, mana pecundang, mana pemenang. Kemerdekaan ini menguji setiap kita. Ya, apakah kita akan jadi pemenang atau kita jadi pecundang dalam kehidupan ini, yaitu kemerdekaan. Nah, lalu apa ciri orang merdeka? Ciri orang merdeka itu satu adalah ikhlas. Orang merdeka itu pasti ikhlas, karena tidak punya beban. Kalau masa ditekan di sini, yang orang yang ditekan di sana sini itu tidak merdeka. Maka Rasul kasih tahu, mengajarkan satu doa kepada kita yang harus kita diajarkan oleh Rasul kepada Abu Umamah. Ini doa komplek kehidupan. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hajati, wa a'udzubika minal aji wal kasali, wa a'udzubika minal jubni wal bukhli, wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Jadi kita yang banyak utang ini hidupnya belum merdeka. Maka Rasul ngasih doa spesial itu kepada Abu Umamah yang setiap waktu Abu Umamah ditanya lagi kemana, tidak pernah kelihatan sholat berjamaah kemana wae, ribu saudara Rasulullah SAW, bakal perluan jangan memutang. Kemudian Rasul memanggil, mau nggak aku ajarkan satu doa yang apabila engkau amalkan pagi, pada subuh dan sore hari pada asar, karena dua waktu ini beristimewa. Waktu subuh disebut oleh Al-Quran masyhudah, yang disaksikan oleh para malaikat. Aqimis sholat liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa Qur'an al-fajr innal Qur'an al-fajr kana masyhudan. Jadi Allah dan para malaikat menyaksikan
kebaikan apa yang dilakukan pada subuh itu. Jadi kalau kita ingin tahu akan seperti apa progres hidup kita, perhatikan bangun subuh kita. Kalau Hamka dengan narasi yang berbeda menyebutkan, kalau kalian kita ingin tahu berapa persen kaum muslimin, lihat Idul Fitri dan Idul Adha. Kalau kalian ingin mengetahui berapa persen kaum mukminin, lihatlah sholat subuh. Ya, jadi membahas kalau ada suara yang bahasa Al-Quran lah. Tahun apalagi Pak Subuh ini, kami ini yang di tahun 70-an sudah bisa berkomunikasi. Bahasanya apa? Sindai buku dan subuh ada kudu naik budak subuh. Ini bahasanya kan gitu ya. Kalau waktu asar disebut hafidu an shalawatil wusta. Ini adalah waktu yang sangat istimewa. Jadi pada waktu asar pergantian malaikat penjaga siang dan malam, dan dia melaporkan bagaimana orang ini, dia hadir dalam majlis, dia orang lain berkah rezekinya. Makanya dalam beberapa kitab kuning begitu para ulama memberikan analisis dan hadis betul-betul ini. Jangan coba-coba tidur setelah asar, karena itu pertama warisul junun, ngawalis karena gelok sok liar kan. Nah, kemudian para ahli kesehatan, saya lupa istilahnya, karena ini pergantian energi, pergantian energi. Jadi kita harus dalam keadaan nyari lah begitu. Ya mungkin kalau di sana ada namanya jet lag gitu. Hati-hati ya. Jadi pergantian cuaca energi sel dan itu pergantian. Para ahli kedokteran menyebutkan yang sakit pun kalau menjelang pagi dia harus dibangunkan. Sesuatu mungkin kan ini pergantian cuaca luar biasa ya. Ini namanya waktu wusta, sholat wusta harus dijaga, berdoa di waktu itu. Kemudian Nabi Muhammad cerita kepada kita mengamalkan doa ini, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kebingungan dan keresahan. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani, a'udzubika minal jubni wal bukhli, dari kepelitan. A'udzubika min barak. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani, a'udzubika minal ajzi wal kasal, a'udzubika minal jubni wal bukhli, dari kepelitan, dari kemalasan. Wa'udzubika min ghalabatil daini, dari lilitan utang, wa qahril rijal, dan intimidasi orang lain. Nah, ini udah sama debt collector ya. Ini doa anti debt collector. Orang merdeka adalah ikhlas, ya, lepas dari tekanan, apapun, tidak punya kepentingan, ya. Hanya seringkali diri ini menyegarkan kembali. Namun bedanya ikhlas jadi ridho. Selama ini kalau menggunakan kamus bahasa Indonesia memang terjemahnya sama, kerelaan. Yang membedakan adalah posisi. Kalau ikhlas, posisinya ketika kita memberi. Kalau menerima, namanya ridho. Awas. Lah mungkin kalau kita menerima sesuatu, tanya ini ikhlas. Nah, kita yang menerimanya harus ridho. Dari mana dasarnya? Satu, Al-Fajr, surah Al-Fajr ayat 4 ayat terakhir, ayat 27 sampai ayat 30.
Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Mana terjemah umumnya setiap kita akan kembali kepada Allah. Nah, ketika kita kembali kepada Allah diharapkan Allah ridho menerima kita. Bahasanya radiyatan mardiyah. Terjemah bebasnya supaya kita tidak punya masalah dengan Allah. Ya, radiyatan mardiyah. Diharapkan kita datang kepadanya harus ridho. Sehingga di Al-Quran benar-benar saya belum menemukan tidak ada istilah Allah ikhlaskan karena itu memberi. Yang ada Allah ridho menerima. Ya. Yang kedua ada ikrar hadis Rasul. Setelah kita syahadat ada ikrar berikutnya yaitu raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil Qur'ani imama wa hukma wa bil mu'minina wal muslimat ikhwana. Baik, kira begitulah para ulama memberikan menambahkan ikrar. Yang menciptakan agama Allah, yang mengutus nabi dan rasul Allah, yang mengirimkan Al-Quran Allah. Kita apa tugasnya? Menerima. Maka ikrar kita raditu billahi robba, aku ridho engkau Tuhanku, aku ridho Muhammad adalah utusanmu, aku ridho Islam agamaku. Sebab numasihat Islam agama adalah Allah. Posisi kita menerima. Maka ikrar kita raditu, itu ikhlas bahasanya, tapi raditu billahi robba. Jadi ridho itu posisinya menerima, ya. Dan tapi dalam ikhlas dan ridho soal posisi, ikhlas memberi, ridho benar posisi menerima. Lanjut contoh lagi. Rasul menyebutkan seorang istri yang wafat, kemudian suaminya hidup, dakhala jannah, maka perempuan itu masuk surga. Jadi kalau Pak sahabat dan Pak sahabat ridho, ibu ngaku, ridho pisan. Ridho pisan. Sahabat ganti lagi. sebab kesiap ganti nah, saya tiba lah ganti teh Pak. Ya, bukan itu. Kenapa harus seorang istri akan masuk surga kalau mendapat ridho suami? Tidak ada harus ikhlas suami. Ridho suami semua mau pikir-pikir menakar. Dari mana sana harus ridho suami? Nah, dilacak dari perjanjian awal. Ketika kita menikah, maka angkah tukar wajah tukar. Aku nikahkan engkau kepada anakku. Apa jawab kita? Qabil itu nikah, aku terima. Jadi posisi suami, posisi menerima. Maka yang diharapkan dari suami adalah ridho. Paham ya? Maksud aku apa itu? Dotenin atau lain. Tuhan mah sok bisa paket ke ikhlas ridho teh kada aya Tuhan cewek teh apa? Ikhlas ridho. Kita beda posisi, Pak. Itu beda posisi. Jadi kalau ikhlas ketika kita memberi, kalau ridho ketika kita menerima. Nah, kenapa orang mendekati ridho itu ikhlas? Karena kita yang memberikan waktu, memberikan tenaga, memberikan harta untuk Allah, maka posisi kita adalah ikhlas. Jadi orang merdeka, orang yang ikhlas. Ya, karena posisinya mengorbankan harta, mengorbankan tenaga, mengorbankan pikiran, mengorbankan waktu, itu harus ikhlas. Ada yang ikhlas masih kenal apa gitu? Kami balik dong, lain dari mau sih terlalu Salah, kita sudah salah. Pengertian. Iya mah, salah lah. Emang bisa kali tak sengklek sebenarnya mah.
majikan mau ridho tuh ridho. Itu ke bahasa Sunda mah tuh ngarep. Jadi ikhlas dan ridho itu. Baik. Apa ciri orang ikhlas? Satu, disiplin ibadah. Jadi, apa kita ikhlas? Lihat ada cara ibadah kita. Karena rajin ke masjid ya, itu apa? Ya waktu gubernur saudara. Ikhlas. Nah, ikhlas cirinya pertama disiplin ibadah. Itu bagus, taat aturan. Di atas itu ada namanya istiqomah. Di atas disiplin ada yang lebih tinggi namanya istiqomah. Apa istiqomah? Kemampuan memerintah diri sendiri. Kalau disiplin masih terikat dengan aturan lain, bagus, masih taat kepada aturan disiplin. Saya kemana-mana pakai helm. Ya, kenapa pakai helm? Rumah polisi saya tidak tahu juga. Pemikiran. Gitu. Ya, tapi itu bagus karena dari situ dapat aturan. Memeriahkan kemerdekaan dengan luar biasa. Terus macam hati-hati kepada para pejuang. Atau paling tidak kalau akan terjadi kolor kepada membuat sampai itu pahlawan kita itu. Ya, itu bahasa kalau bagaimana cara mengisi kemerdekaan? Pasabih bismillah, pasabih bihamdi rabbika wastaghfir. Yang ketiganya membiasakan memohon ampun kepada Allah. Kenapa? Dalam perjalanan perjuangan kita pasti ada orang yang tersakiti. Mungkin kasih bu, mungkin kasih bu, mungkin kata jauh, mungkin kasih bu. Alhamdulillah kepada Allah. Tidak bisa mulus perjuangan kita. Ya. Untuk suksesnya rumah tangga kita, menjaga anak-anak. Kan sekarang kali mau molot kan majikan kan benernya. Bahkan dipikir nggak lima itu majikan kan kadang-kadang nggak mikir kita. Tetap ada nantinya. Nah, jadi bagaimana mesti kemerdekaan? Pisau analisanya kurang Ida jahat Rasulullah al-Fats bahwa ayat nasrul full nafi billah ya wajah. Namun sudah meraih kemenangan, maka upaya itu dilakukan oleh orang, bahkan pengkhianat pun minum gembira. Kalau sudah tahu menang, padahal pengacoran sih itu kan. Pas meraih kemenangan minum gembira pengkhianat. Nah, agar kita tidak salah mengapresiasi kemenangan itu, pasabi jaga kesucian kita. Jadi yang saya maksud, jaga hubungan kita dengan Allah. Ulang lomba ini lomba itu dilakukan tapi sholatnya tinggalkan. Pokoknya lumayan panjatan deh. Oh panjang pinang, hidupku oli. Oh kan segala macam. Nah tentu baik gitu. Kaminya ada kami yang aman-aman aja itu, ya, yang aman-aman aja. Jadi silakan mau apapun silakan, ya, Islam mengajarkan mengapresiasi itu, mensyukuri itu boleh, tapi jangan lupa menjaga kesucian kita dengan memperoleh hari kemerdekaan. Gak boleh sampai satu di, tapi kamu sholat. Khawatir silakan saja, banyak itu silakan saja mau main apapun juga, asal jangan goplah itu lari. Sehingga gapleh itu membuat banyak orang lari. Menyampaikan aku yang ditolak itu goplahnya membuat kita lalai kepada Allah. Maka segala sesuatu yang melalaikan namanya goplah. Bahasa lisan Indonesia jadi gapleh. Itu bahasa Arab gapleh Pak. Lalai. Artinya minal gofilin. Tiga sajalah ya saya narasikan. Kemerdekaan dalam pandangan Islam, satu nikmat, kedua amanah, ketiga ujian. Ya,
salah mensikapi mendatangkan laknat. Ya. Ciri orang merdeka, satu ikhlas, yang kedua jujur, yang ketiga tawadu. Ya, bagaimana mengisi kemerdekaan? Pasabi, menjaga kesucian diri kita dengan Tuhan, dengan sesama manusia dan lingkungan. Yang kedua, tahu berterima kasih kepada orang-orang yang telah berjasa kepada kita, siapapun. Dan yang ketiga, jangan lupa untuk selalu mohon ampun kepada Allah dan memaafkan orang-orang yang telah berbuat salah. Itu orang merdeka, tidak ada dendam kesuma, tidak ada perpanjangan kebencian. Ini cirinya dulu merdeka. Kalau pakai istilah Liga Indonesia mah, musuh bubuyutan. Ciri kemerdekaan. Ini saja, ini ada menjemput anak yang lagi acara wisuda di Unisba. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.